Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Susanti Amalia. Kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang soal tryout yang kedua yang saya lakukan melalui SIM PKB, ya, untuk calon P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, khusus pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedagoginya saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, kita mulai saja. Nah, saya mendapatkan soal seperti ini. Sebagai guru taman kanak-kanak, Bu Atik Kusumastuti memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya agar mengembangkan motorik halusnya dengan melakukan kegiatan. Nah, setiap soal kita harus mengetahui kata kunci dari soal tersebut. Di sini kata kuncinya adalah motorik halus. Nah, sebelum ke pembahasan, kita lihat pilihannya. Membersihkan kelas, menendang bola, kejar-kejaran, lempar tangkap, menjiplak huruf. Nah, semuanya kebanyakan membutuhkan motorik, ya, membersihkan kelas, menendang bola, kejar-kejaran. Namun apakah itu termasuk ke dalam motorik halus atau motorik yang kasar? Nah, untuk motorik halus di sini gerakan yang menggunakan otot halus sebagian atau anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Contohnya bermain puzzle. Nah, intinya untuk motorik halus tidak terlalu memerlukan gerakan yang banyak atau tubuh kita tidak banyak bergerak. Nah, dari pilihan-pilihan di sini yang tepat yaitu adalah pilihan yang terakhir, yaitu menjiplak huruf. Selanjutnya, pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman, ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Implikasi dari teori behavioristik adalah, kita ingat untuk teori behavioristik ini adalah tentang stimulus dan respon. Namun untuk behavior ini implikasinya dalam pembelajaran ada beberapa, ya, di sini yang jadi kata kuncinya adalah penataan kondisi secara ketat. Nah, kita harus tahu implikasi dari teori behavioristik ini apa saja. Teori behavioristik ini seperti hubungan stimulus respon, individu peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Nah, di sini udah ada ya, jelas, berarti jawabannya adalah shaping. Oke. Selanjutnya, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media. Di sini kata kuncinya adalah taraf operasional konkret dan verbal, ya. Jadi sebelum pembahasan, kita lihat dulu nih pilihannya. Ada poster peta, foto lingkungan, buku bacaan, miniatur bumi, atau globe dan lingkungan sekitar. Jika kita melihat kepada pilihan-pilihan jawabannya, untuk poster peta pasti guru memerlukan penjelasan, berarti membutuhkan verbal. Foto lingkungan juga sama, buku bacaan apalagi, miniatur bumi juga sama. Berarti jawaban yang tepat adalah lingkungan sekitar. Nah, di sini ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, ya, yaitu sensomotor, operasional konkret, dan operasional formal. Tapi di sini tidak dijelaskan secara detail dalam penggunaan pembelajaran. Namun kita bisa mengindikasikannya mana yang lebih tepat. Nah, untuk soal ini menurut saya kata kuncinya ada di verbal. Jadi cari yang tidak harus guru itu menjelaskan secara verbal, yaitu lingkungan sekitar. Oke, next. Pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya adalah, pilihan jawabannya adalah komunikan, saluran, informasi, pesan, atau komunikasi. Nah, di sini
pikiran atau perasaan dengan menggunakan bahasa. Nah, pikiran atau perasaan dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya. Pernyataan dinamakan pesan, ya. Jadi pernyataan dinamakan pesan. Di sini tidak ada yang membahas pernyataan, berarti pesan salah ya. Berarti yang pesan itu salah, ya. Next, lalu komunikan. Komunikan itu di sini, sedangkan penerima pesan disebut komunikan, berarti komunikan bukan. Nah, antara saluran informasi dan komunikasi. Nah, di sini yang benar adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi adalah suatu proses, ya, proses penyampaian pikiran atau perasaan dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah komunikasi. Selanjutnya, guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Nah, penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, jujur saja kalau untuk soal ini saya sedikit bingung. Jadi kalau misalkan ada teman-teman lain di sini yang punya pendapat yang lebih baik, oke, silahkan komen ya. Nah, di sini di pilihan jawabannya itu kan ada penilaian praktik, tes lisan, observasi, penilaian produk, dan tes tertulis. Nah, guru mengembangkan ide karya tulis. Nah, karya tulis itu termasuk ke dalam penilaian yang mana? Mungkin bisa diartikan seperti itu untuk pertanyaannya. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama yaitu penilaian praktik. Apa sih penilaian praktik? Penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, di sini berarti adanya respon keterampilan, atau dengan kata lain siswa harus mempraktikkan sesuatu. Sedangkan di sini adalah karya tulis, berarti bukan ya. Berarti penilaian praktik bukan. Oke, bukan. Selanjutnya yaitu penilaian produk. Penilaian produk, penilaian terhadap proses pembuatan kualitas suatu produk. Di sini kata kuncinya ada pembuatan. Nah, sedangkan di sini memang ada membuat, ya, membuat karya tulis. Oke. Penilaian produk meliputi teknologi dan seni seperti pakaian, hasil karya seni. Nah, penilaian produk, penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk. Produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, penilaian produk terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Nah, di sini apakah karya tulis itu bisa disebut dengan produk? Oke, ya. Oke, selanjutnya penilaian proyek nih. Di sini memang tidak ada penilaian proyek, tapi untuk penilaian proyek di sini kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas berupa suatu investigasi dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Nah, di sini memang tidak ada pilihannya ya untuk penilaian proyek. Oke. Selanjutnya yaitu ini portofolio ya. Penilaian portofolio dapat diartikan kumpulan karya atau dokumen yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Nah, di sini memang tugasnya itu peserta didik tidak mengumpulkan ya, tapi membuat karya tulis. Nah, selanjutnya itu adalah teknik lain, pengukuran keterampilan dalam ranah berpikir abstrak, membaca, menulis, menyimak, dan menghitung. Dapat digunakan teknik lain seperti tertulis. Nah, pada pembelajaran matematika atau IPA untuk mengetahui kompetensi peserta didik itu bisa dilakukan dengan tes tulis ya. Nah, kalau menurut saya di sini yang benar adalah yaitu penilaian produk ya. Tapi mungkin teman-teman lain punya komentar, silahkan saya tunggu di kolom komentar. Oke. Next, untuk selanjutnya ada beberapa pernyataan, yaitu pemahaman, penalaran, penerapan, kemampuan analisis, pengetahuan, pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan kreatif. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik. Ya, berarti ini HOT ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik. Nah, kalau HOT itu kan dari
C4 ke C6. Nah, di mana untuk pemahaman itu udah pasti bukan, karena pemahaman itu C1. Berarti pilihan yang ada nomor satunya pasti salah ya, salah. Ini salah. Jadi tinggal apakah ini 2, 3, 5, 6, 7 atau 2, 4, 6, 7, 8. Nah, untuk hot ya, di sini salah satunya adalah berpikir kritis, critical thinking, berarti 7 ya. Berarti yang ini harus ada, untuk 7 harus ada. Lalu kreatif dan inovasi. Nah, 8 harus ada. Berarti mana nih pilihan jawaban yang ada nomor 7 dan 8-nya? Berarti yang ini. Oke. Ya. Next. Pada kompetensi dasar, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah, di sini kata kuncinya adalah menganalisis. Nah, menganalisis itu harus tahu nih tahapan mana, C berapa. Nah, saya udah mempunyai triks yang bisa diingat agar gampang mengingatnya, yaitu ingat kami akan sisa belai kasih. Nah, ini apa sih ingat kami akan sisa belai kasih? Ingat dari mengingat, kami itu dari memahami, akan itu dari menerapkan, sisa itu dari menganalisis, belai itu dari menilai, dan mengkreasi, kasih itu dari mengkreasi ya. Jadi ini tahapan kognitif untuk mengingatnya kita bisa mengingat kata ingat kami akan sisa belai kasih. Nah, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Di sini yaitu menganalisis. Menganalisis itu C berapa sih? C4. Berarti pilihan jawabannya itu antara yang ini ya, yang ini dan yang ini. Nah, tinggal kognitif 4. Yang C3 berarti salah ya. Nah, yang mana yang paling tepat? Di sini adalah keterkaitan pembangunan pendidikan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, di sini sudah jelas bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ini udah ada ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Oke, selanjutnya. Teori belajar yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku, ya. Seseorang dianggap belajar jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, ini udah jelas ya. Ini perubahan tingkah laku, ini adalah teori behavioristik ya, behavioristik. Oke. Next. Ya. Penilaian sikap yang tergolong dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Oke, yang kita harus ingat itu adalah dimensi belajar. Apa saja sih dimensi belajar? Semua pilihan di sini adalah termasuk dimensi belajar. Namun dimensi belajar yang mana? Yang berpikir kritis dan kreatif. Nah, tahapan dimensi belajarnya ya, yaitu ini ya. Yang pertama yaitu sikap dan persepsi. Yang kedua, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang ketiga, memperluas dan menyaring pengetahuan. Yang keempat, menggunakan pengetahuan secara bermakna. Yang kelima, habits of mind atau perilaku berpikir. Nah, di habit of mind ini banyak sekali perilaku berpikir ya, dimensi-dimensinya yaitu termasuk berpikir kritis, berpikir kreatif. Berarti penilaian sikap yang benar yaitu adalah habits of mind. Oke. Selanjutnya, salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah menganalisis yang bermakna. Nah, menganalisis itu maknanya apa sih? Nah, menganalisis itu nah di sini adalah proses kognitif ya. Ada C1 sampai C6 yang termasuk ke dalam LOTS itu C1, 2, 3 dan HOTS itu 4, 5, 6. Di sini itu menganalisis, memecah materi ke dalam bagian-bagiannya ya. Berarti udah jelas jawabannya adalah yang memecah materi-materi yang ini. Oke, next ya. Anderson dan Krathwohl 2001 melakukan revisi kawasan kognitif tingkatan pada kawasan kognitif kecuali
Nah, ini kita harus mengetahui nih tingkatan-tingkatan kawasan kognitif yang menurut Anderson ya. Anderson dan Crawford ini melakukan revisi kawasan kognitif. Nah, kayak apa saja sih tingkatan kognitif menurut Anderson? Nah, di sini ada ya, mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, dan mencipta. Hampir sama dengan teori Bloom, tapi untuk Anderson ini ada mengerti ya. Kalau teori Bloom itu memahami, ingat, kami akan belai sisa kasih yang tadi ya. Nah, yang di sini yang nggak ada itu adalah penerimaan atau receiving, yang meliputi kesadaran akan adanya sesuatu. Nah, karena penerimaan ini tidak pada kawasan kognitif tapi pada kawasan afektif. Oke, selanjutnya, manakah target kompetensi yang tepat? Pada kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ini bagaimana sih cara menentukan target kompetensi yang tepat? Nah, ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu tidak mengubah deskripsi pada KD. Jadi di sini deskripsinya adalah makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati ya. Lalu memisahkan setiap kompetensi kata kerja yang ada pada KD, memisahkan setiap materi jika bukan kesatuan, memisahkan setiap proses pencapaian jika bukan kesatuan, menuliskan target jika ada dan atau menjadi target yang terpisah. Nah, sekarang kita analisis nih di sini. Di sini ada kata dan, berarti harus dipisah. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan mengklasifikasikan benda. Mana yang lebih tepat? Yaitu yang ini ya. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan mengklasifikasikan benda yang ini. Kalau yang lainnya ini menjelaskan udah salah, ini mengklasifikasi, ini membedakan udah enggak. Mengklasifikasikan tapi di sini berbeda. Kalau ini mengubah deskripsi ya. Di sini kan mengklasifikasikan makhluk hidup, kalau yang ini menghasilkan tumbuhan dan hewan. Ini salah ya. Jadi poin-poin yang harus diperhatikan itu tidak mengubah deskripsi pada kompetensi dasar. Oke, terima kasih. Itu adalah soal-soal pedagogi yang saya terima ketika saya tryout ke yang kedua. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada informasi atau soal-soal lainnya yang bisa kita bahas bersama-sama, silakan hubungi saya ya. Oke, bye-bye, see you. Don't forget to subscribe.